Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Putra Abdillah Dermawan. Nomor induk mahasiswa saya 146242202. Prodi saya Sistem Informasi semester 4. Di video ini, saya akan membuat sebuah Unified Modeling Language atau UML dengan use case diagram dan activity diagram. Kita akan membuat batasan sistemnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat 3 aktor utama. Aktor yang pertama adalah peserta lelang. Aktor yang kedua adalah procurement process officer, dan aktor yang ketiga adalah procurement administrator. Kita buat sebuah aktivitas untuk peserta lelang. Yang pertama adalah mengakses informasi lelang. Baik, kita akan buat aktivitas untuk peserta lelang. Peserta lelang di sini ada 2 aktivitas. Yang pertama adalah mengakses informasi lelang. Dan yang kedua adalah mengisi harga penawaran. Kita rapihkan terlebih dahulu. Dalam aktiviti mengisi harga penawaran, dia sudah include dengan activity
Activity mengisi harga penawaran, dia menginclude activity proses dan validasi harga. Apabila include, simbolnya berupa titik-titik. Kemudian kita akan membuat activity untuk procurement process officer. Aktivitasnya yaitu data inquiry dan memonitoring. Yang ketiga adalah aktor procurement administrator. Tugasnya yang bertanggung jawab atas menu, mengatur aturan lelang dan melihat dashboard laporan. Berarti di sini kita buat dua aktivitas. Yang pertama adalah mengatur aturan lelang, dan yang kedua adalah melihat dashboard dan melihat laporan. Di sininya kita beri sebuah judul sistem informasi pengadaan elektronik. Baik, saya jelaskan ulang. Yang pertama adalah aktor peserta lelang. Dia memiliki hak akses untuk masuk ke fitur mengakses informasi lelang dan mengisi harga penawaran. Perlu diperhatikan antara use case mengisi harga penawaran dengan memproses dan validasi harga dihubungkan oleh relasi yang bernama include. Artinya, setiap kali peserta memasukkan harga penawaran, sistem secara otomatis wajib langsung menjalankan fungsi validasi logis. Validasi logis harga. Aktor yang kedua adalah Procurement Process Officer atau PPO. Tugasnya ia berinteraksi langsung dengan use case, data inquiry, dan monitoring untuk mengawasi berjalannya transaksi. Dan aktor yang ketiga adalah Procurement Administrator. Aktor yang ketiga ini adalah aktor yang bertanggung jawab atas menu, mengatur aturan lelang, dan juga melihat dashboard dan laporan. Kita lanjut membuat activity diagramnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah activity diagram.
Di sini sebelumnya kita ubah dulu. Yang pertama adalah use case diagram, dan yang tag baru kita ubah namanya menjadi activity diagram. Baik, pertama-tama adalah kita membuat sebuah batasan terlebih dahulu atau nama aktornya. Di sini kita akan membuat aktor serta lelang. Kemudian di sini kita ubah menjadi sistem pengadaan elektronik. Dan di sini adalah aktor yang kedua, yaitu procurement purchase officer, atau biasa kita singkat PPO. Untuk aktor yang ketiga adalah procurement administrator. Kita buat garisnya terlebih dahulu. Kita mulai saja. Yang pertama adalah dimulai dari aktor peserta lelang. Kemudian
Lanjut ke activity mengisi atau entry penawaran. Selanjutnya kita membuat sebuah keputusan di sistem pengadaan elektronik, di mana kondisi tersebut dinamai validasi harga penawaran. Kita buat kondisinya, di sini kondisinya adalah ada dua pengkondisian. Yang kondisi pertama yaitu valid atau lebih rendah. Dan pengkondisian satunya adalah tidak valid atau lebih harga tersebut lebih tinggi. Di activity yang valid, di sini kita isi proses dan simpan data harga. Dan di activity tidak valid, kita isi kirim notifikasi penolakan. Kita lanjut ke bagian valid terlebih dahulu. Di sini apabila keputusan ini valid, selanjutnya kita akan melanjutkannya ke melanjutkan ke aktor proses officer. Activity ini kita isikan data inquiry dan monitoring. Tak hanya data inquiry dan monitoring juga, apabila
pengkondisian validasi harga penawaran ini valid, kita juga akan membuat sebuah activity untuk aktor procurement administrator. Di sini kita akan membuat sebuah activity melihat dashboard dan laporan. Kemudian kita juga membuat sebuah activity untuk procurement administrator, di mana activity tersebut berisi mengisi aturan, di mana isi dari activity tersebut adalah mengatur aturan dan kontrol lelang. Di sini di activity ini dia berhadapan langsung dengan pengkondisian di sistem pengadaan elektronik. Dari pengkondisian valid cukup begini saja alurnya. Kemudian sementara begini saja. Kemudian kita akan membuat sebuah alur bagaimana validasi harga ini tidak valid. Yang pertama adalah activity kirim notifikasi penolakan. Kepada siapa kita ngirim notifikasi penolakan ini? Yaitu kepada si peserta lelang. Di mana di sini aktivitasnya berupa menerima notifikasi penolakan. Hubungkan dari sistem melalui kirim notifikasi penolakan, dan si peserta lelang menerima notifikasi penolakan. Kemudian kita akan membuat alur lagi, di mana setelah pengkondisian harga ini valid, di activity proses dan simpan data harga kita juga membuat alur berikan flag atau status posisi harga. Kemudian dari activity status posisi harga ini, alur selanjutnya yaitu update dashboard dan update posisi lelang. Kemudian setelah update dashboard dan posisi lelang, sistem ini akan memberikan sebuah status. Fungsinya untuk si peserta lelang ini melihat statusnya. Buat lagi activity untuk peserta lelang, di mana isinya adalah melihat status dan posisi lelang. Activity ini melihat status dan posisi lelang adalah activity terakhir.
Kemudian kita akhiri dengan simbol N berupa lingkaran dan diapit garis luar. Sini kita beri label selesai. Kita arahkan panelnya ke posisi selesai. Dari activity diagram mungkin cukup begini saja dari saya. Dimulai dari kita paparkan ulang, kita jabari kita jelaskan ulang lagi. Pertama adalah aktor peserta lelang memulai activity. Ini adalah simbol mulai. Activity pertama peserta lelang adalah mengisi entry penawaran. Kemudian masuk kepada pengkondisian dalam sistem pengadaan elektronik, di mana di sini melahirkan dua pengkondisian. Yang pertama adalah valid dan yang kedua adalah tidak valid. Kita membahas valid terlebih dahulu. Yang pertama adalah valid. Apabila valid, proses dan simpan data harga. Apabila valid, lanjut ke proses activity, proses simpan harga, data harga. Kemudian dari activity tersebut menyambung alurnya ke aktor proses officer PPO dalam activity data inquiry dan monitoring. Dan juga dari activity ini nyambung ke aktor procurement administrator, gunanya melihat dashboard dan laporan. Tak hanya melihat dashboard maupun laporan, dari procurement administrator juga turun langsung ke sistem, gunanya dengan cara mengatur, dia kerjanya mengatur aturan dan kontrol lelang melalui pengkondisian ini, validasi harga penawaran. Dan juga apabila sudah valid, si sistem ini akan lanjut aktivitinya ke memberikan flag atau status posisi harga. Kemudian lanjut ke activity update dashboard dan posisi lelang. Dan activity terakhir yaitu memberitahu bahwa si aktor peserta lelang ini dapat melihat statusnya maupun posisi lelangnya, dan selesai. Yang kedua, kita akan melihat pengkondisian tidak valid ini. Yang tidak valid ini hanya ada dua activity. Yang pertama adalah si sistem akan kirim notifikasi penolakan kepada si peserta lelang. Yang kedua adalah si peserta lelang ini menerima notifikasi penolakan dari sistem. Selanjutnya balik lagi ke awal, mengisi entrian. Mungkin pembuatan UML, use case diagram, dan activity diagram untuk sistem informasi pengadaan elektronik ini sampai di sini saja. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan.
maupun ada kesalahan pada saat pembuatan video ini. Selebihnya saya kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.